Shot a bust head. Blood. Stole a man's plow. Somebody fetch the sheriff. Halo guys, selamat datang di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Magnificent Seven. Film ini menceritakan tentang seorang perwira militer yang diminta oleh warga desa untuk menangkap seorang industrialis korup dan geng kejamnya yang terus-menerus meneror desa mereka. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di suatu desa, Rose Creek, dan terdengar suara ledakan dari pertambangan emas. Tidak lama kemudian beberapa orang bersenjata datang dan ternyata ledakan tersebut adalah ulah seorang pria kaya raya bernama Bartholomew Book. Dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengambil alih desa termasuk tambang emas di sana. Setelah kejadian itu, semua penduduk desa berkumpul di dalam gereja untuk mendiskusikan nasib tanah dan tempat tinggal mereka yang telah dikuasai oleh Book. Please, brothers and sisters, reason. I believe it's time we leave Rose Creek. Di dalam gereja tersebut terlihat seorang pria dan wanita yang bernama Matthew Cullen dan Emma Cullen. Mereka adalah sepasang suami istri. Di situ, Matthew memberikan saran positif kepada warga. Bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba Book beserta para anak buahnya datang ke gereja tersebut untuk memaksa seluruh warga agar menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Dia juga mengancam jika ada satu orang warga yang belum menandatanganinya, maka Book akan membunuh mereka semua. Mendengar hal tersebut, semua warga berusaha untuk menolak, tetapi Book yang tidak peduli, dia justru membakar gereja tersebut. May your good Lord help you. What kind of man are you? Land! Beberapa waktu kemudian, di sebuah kota Amador, terlihat ada seorang pria yang mengendarai seekor kuda. Pria itu bernama Sam Chisholm. Lalu di sebuah bar terlihat seorang pria yang sedang bermain kartu. Pria itu bernama Joshua Faraday. Tidak lama setelah itu, Chisholm masuk ke dalam bar tersebut. Dia pun memesan minuman dan menanyakan kepada pemilik bar itu tentang seseorang yang bernama Daniel Harrison. Shot a bust head. Ketika Chisholm bertanya, beberapa orang di bar perlahan mengeluarkan senjata mereka dan mencoba untuk menembaknya. Blood. Stole a man's plow. Dan ternyata orang yang dia cari adalah pemilik bar itu sendiri. Melihat kejadian tersebut, semua orang berlarian keluar untuk memanggil sheriff. Namun di sana masih ada satu orang yang tersisa, yaitu Faraday.
Ketika para sheriff tiba di sana, Chisom memberitahu kalau dia adalah seorang perwira tinggi dari pengadilan Wichita, Kansas, dan orang yang dia bunuh di dalam bar itu adalah buronan pemerintah. Yeah, that's Powder Dan. Di situ juga terlihat Emma dan seorang pria yang bernama Teddy Q memperhatikan setiap kata-kata dari Chisom. Ketika Chisom akan pergi, Emma dan Teddy mengejarnya. Di situ Emma meminta bantuan kepada Chisom untuk menyelamatkan desanya dari seorang pria bernama Bogue. Kemudian Emma memberikan sedikit uang kepadanya sebagai bentuk penawaran agar dirinya mau membantu. Emma pun mengatakan jika dia hanya ingin sebuah keadilan dan dia juga berhasrat untuk membalaskan dendam suaminya. Di sisi lain, Faraday sedang tersudut karena ditodong senjata oleh dua orang yang tadi berjudi dengannya. Hands up, hands up. Turn around. Di situ Faraday berusaha mengecoh mereka dengan cara menunjukkan trik sulap kartu yang membuat mereka menjadi kagum dengannya. Gentlemen, allow me a moment to show you something. Come on, Earl, just pick one real quick. You know how I like magic. Tricks now. Commit the card to memory when you're ready. With a shuffle and a cut. Pretty good. I didn't want to kill him. Sementara Chisom, Emma, dan juga Teddy sedang menyusun rencana untuk menghadapi Bogue. Setelah menghitung jumlah pasukan Bogue, Chisom mengusulkan mencari beberapa orang yang memiliki kemampuan yang cukup. Di sisi lain, terlihat Faraday sedang merayu seorang pria karena kudanya telah disita oleh pria tersebut karena dia telah kalah taruhan dadu. Di situ Faraday ingin membeli kembali kudanya, namun dia kekurangan uang. Tidak berselang lama, Chisom, Emma, dan Teddy pun datang. Di situ Chisom ingin membeli kuda tersebut untuk Faraday asalkan dia mau bergabung menjadi tim dalam sebuah misi. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, Faraday menyetujuinya dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk merekrut beberapa orang lagi. Di tengah perjalanan, Chisom mengutus Faraday dan Teddy untuk pergi mencari seseorang bernama Goodnight Robichaud atau Goody yang sedang berada di kota Spring Volcano. Dan dalam waktu 3 hari mereka harus tiba di kota Junction. 3 days. Setelah itu, Chisom dan Emma tiba di sebuah gubuk di tengah hutan. Lalu mereka pun masuk ke dalam gubuk tersebut dan melihat ada mayat seorang pria. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria dan langsung menodongkan pistol kepada Chisom dan Emma. Pria itu bernama Vasquez. Di sini Chisom menunjukkan surat pemberitahuan kalau dia saat ini adalah buronan pemerintah dan Chisom ingin mengajaknya bekerja sama. Chisom berjanji akan menghapus nama Vasquez dari daftar buronan asalkan dia mau bergabung dalam tim mereka menghadapi Bogue. Vasquez yang tidak punya pilihan lain, dia pun setuju untuk bergabung. Sementara Faraday dan Teddy telah tiba di kota Spring Volcano. Di situ mereka menyaksikan pertunjukan adu tembak yang sedang dilakukan oleh dua pria. Salah satu pria itu bernama Billy Rocks. Lalu di situ juga terlihat seorang pria yang sedang menikmati minumannya. Pria itu bernama Goodnight Robichaud atau Goody. Setelah selesai menyaksikan pertunjukan itu, mereka tidak sengaja mendengar nama orang yang sedang menariki uang taruhan tersebut adalah Goody. Kemudian mereka memberitahu kalau saat ini teman lamanya yaitu Sam Chisom sedang membutuhkan bantuannya. Mendengar semua cerita mereka, Goody pun akhirnya mau bergabung dan dia meminta agar temannya yang bernama Billy Rocks juga ikut karena kemampuannya pasti sangat membantu. Sam Chisom. Good night, Robichaud. Emma Cullen. Your hands are cold, Em. Good night's my name. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tibalah di suatu gubuk. Di situ, mereka justru bertemu dengan dua orang yang mengaku telah membunuh Jack Horn. Jack Horn ini adalah orang yang mereka cari. Tidak berselang lama, Horn pun datang dan langsung menghabisi dua orang tersebut. Di sini, Chisom pun menjelaskan maksud kedatangannya kepada Horn, yaitu Chisom ingin merekrutnya menjadi tim dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh seorang bernama Bartholomew Bogue.
Namun, Horn hanya terdiam dan pergi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Dengan perasaan sedikit kecewa, Chisom bersama yang lain melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya saat mereka sedang beristirahat, Chisom tiba-tiba terbangun yang membuat semua orang panik karena dia merasa mencium aroma darah. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba Horn datang dan mengatakan kalau dia melihat seorang suku Comanche menuju tempat ini. Beruntungnya, Chisom sedikit mengerti bahasa suku Comanche dan pria ini bernama Red Harvest. Di situ, Chisom mengatakan kalau mereka ingin melawan para penjahat yang sedang melakukan penindasan. Setelah mendengar semua penjelasan Chisom, Red pun akhirnya ikut bergabung membantu Chisom. Lalu, Red pun menyuruh Chisom untuk memakan hati rusa buruannya itu sebagai kode persetujuan mereka. What did he say? Said he's with us. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka semua sampai di desa Ross Creek. Di situ, Chisom dan Billy mencoba memeriksa keadaan sekitar, sementara yang lain berpencar dan memantau posisi musuh. Di tengah jalan, beberapa anak buah Bogue menghadang Chisom dan Billy di sana. Mereka diminta untuk menyerahkan semua senjata yang mereka bawa, dan Chisom mengatakan kalau dia ingin mengusir semua anak buah Bogue yang menjaga desa ini. You don't mind getting up those guns, do you? Quite a batch of strays. All right. What's your aim here, mister? You tell Bo, come see me. Tidak lama kemudian, Red melepaskan anak panahnya yang mengenai salah satu penjaga di sana. Hal tersebut adalah sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Chisom itu tidak main-main. Di tengah pertempuran, Goody justru terlihat aneh dan tidak sama sekali melepaskan tembakan ke arah musuh, padahal dia adalah seorang penembak terbaik di antara mereka. Ketika Goody sudah membidik salah satu musuh yang melarikan diri, dia pun mengurungkan niatnya untuk menembaknya. Kemudian saat dirasa mereka sudah menghabisi semua para penjaga di situ, Chisom melihat salah satu anak buah Bogue yang sedang bersembunyi. Kemudian dia pun memanggilnya dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Bogue bahwa desanya saat ini telah diambil alih oleh Chisom, dan jika Bogue menginginkannya kembali, maka datanglah ke sini untuk membuat kesepakatan dengannya. Saat situasi sudah kondusif, Emma memanggil seluruh warga desa untuk keluar dari persembunyiannya. Di situ, Emma memberitahu kalau kedatangan Chisom beserta temannya adalah untuk membantu mereka melawan Bogue. Chisom kemudian mengatakan kalau kejadian tadi itu adalah sebuah awal perang. Dia lalu mengajak semua warga desa untuk mau bersatu melawan pasukan Bogue 1 minggu lagi. Kemudian Chisom dan timnya akan melatih mereka semua agar tahu cara menggunakan senjata. Keesokan harinya, terlihat mereka mulai dilatih oleh Goody. Saat di tengah-tengah latihan, Faraday meminta Goody untuk menunjukkan cara menembak yang benar. Beberapa waktu kemudian, tim Chisom mulai menyusun strategi untuk melawan pasukan Bogue yang jumlahnya pasti sangat banyak. Lalu, Horn pun mendapatkan ide memasang bom ranjau di beberapa lokasi untuk menjebak para pasukan Bogue.
Kemudian mereka pun mendatangi tempat para anak buah Bouk menambang emas, karena Emma pernah mengatakan kalau para anak buah Bouk menambang emas menggunakan sebuah bom. Setelah selesai menghabisi para anak buah Bouk dan membebaskan para pekerja di sana, tim Chisom kemudian mengambil semua bom yang ada di gudang penyimpanan tambang milik Bouk. Di tempat lain, Bouk yang mendengar kabar buruk dari desa Rose Creek, dia pun sangat marah. And that I'd be a coward. Surprise. Recruit an army. Go back with us. Keesokan harinya, para tim Chisom mulai menyiapkan strategi jebakan. Mereka mengatur perangkap dan tempat untuk bersembunyi, hingga gereja yang sebelumnya Bouk hanguskan akan dijadikan benteng. Ketika di tengah-tengah kesibukan semua orang, Chisom meminta Red untuk pergi memantau pergerakan musuh. Malam harinya mereka pun makan malam bersama dengan penuh canda tawa. Saat di tengah-tengah candaan mereka, Goody diam-diam berbisik kepada Billy. Dia mengatakan kalau dia tidak mau menembak lagi, karena Goody telah bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Dan jika dirinya membunuh lagi, maka dia akan mati dengan mengerikan. Mendengar perkataan Goody, Billy pun berusaha untuk meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara itu, ketika Chisom sedang berada di luar, dia didatangi seorang pendeta. Lalu pendeta itu mengucapkan rasa terima kasih kepadanya karena Chisom yang tidak berasal dari desa Rose Creek, dia dengan sukarela bersedia membantu warga untuk merebut kembali tanah mereka. Keesokan harinya saat mereka sedang menaikkan lonceng gereja, tiba-tiba Red yang bertugas memantau pun datang memberikan kabar kalau Bouk bersama pasukannya telah terlihat dan mungkin akan sampai di desa besok pagi. Malam harinya, ketika semua warga sedang berdoa, Goody secara diam-diam berencana untuk pergi. Kemudian Chisom berusaha untuk menahan dan meyakinkan Goody karena seluruh warga desa sangat membutuhkan bantuannya. Namun, meski sudah dicegah oleh Chisom, Goody yang keras kepala pun tetap pergi meninggalkan desa tersebut. Anybody else want to leave? Now's the time. Setelah kepergian Goody, Chisom termenung di dalam gereja. Di situ dia terlihat sedikit resah memikirkan pertempuran yang akan mereka hadapi besok. Tidak lama kemudian Emma datang dan mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi Goody di pertempuran nanti. Hari pertempuran pun tiba. Pasukan Chisom sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Sementara para anak-anak dan wanita bersembunyi di tempat yang aman. Tidak lama kemudian terlihat pasukan Bouk pun sudah tiba. Saat berlangsungnya pertempuran ini, Faraday pun terkena tembak. Vasquez yang melihat Faraday terkena tembak, dia pun sangat marah dan menembaki semua pasukan Bouk yang ada di hadapannya. Mengetahui situasinya tidak memungkinkan, Bouk memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan Gatling gun. Sementara di tengah-tengah pertempuran, Goody pun datang dan memberitahu kepada semua rekan-rekannya untuk berhati-hati kalau Bouk akan menggunakan Gatling gun.
Setelah tembakan yang dilancarkan, Boog berhenti dan terlihat banyak sekali orang yang terluka dan tewas akibat serangan tersebut, termasuk Vasquez dan Teddy yang terkena tembak. Horn yang berusaha menolong Teddy, tiba-tiba dia terkena busur panah. Perjuangan Horn pun sampai di situ saja, dia pun tewas seketika. Di sisi lain, Chisom yang merasa keadaan semakin darurat, dia memerintahkan semua wanita dan para anak-anak agar pergi ke atas bukit. Sementara itu, Emma yang sedang menolong seorang warga karena terluka, dia dihadang oleh suku Comanche yang sebelumnya telah membunuh Horn. Berpindah ke Chisom dan Faraday. Di sini Faraday meminta Chisom untuk melindunginya karena dia akan menyerang anak buah Boog yang menggunakan Gatling gun. Dan tidak lupa juga dia meminta Goody dan Billy untuk ikut melindunginya dari atas menara. Mereka berdua justru harus terkena tembakan Gatling gun, sehingga mereka pun tewas seketika. Di situ Faraday yang sudah sangat sekarat, dia masih menyempatkan diri untuk menikmati sebatang cerutunya. Boog yang merasa keadaan sudah aman, dia beserta 2 anak buahnya mendatangi desa tersebut. Di sana mereka mendengar suara dari dalam rumah. Boog pun memerintahkan anak buahnya untuk mengecek rumah tersebut. Setelah itu, Chisom dan Boog pun berhadapan. Sambil merangkak masuk ke dalam gereja, Boog lalu meminta maaf kepada Chisom. Di situ Chisom ternyata sudah sangat dendam terhadap Boog karena ibu dan 2 saudarinya telah dibunuh oleh anak buah Boog. Please. Pray for my mother. Pray for my 2 sisters. Stay strong up. Namun Boog yang licik diam-diam dia pun mencoba mengeluarkan pistol dari sepatunya. Tetapi Emma segera datang dan menembaknya sehingga Boog pun tewas seketika. Setelah pertempuran ini telah usai, Chisom melihat timnya yang tersisa hanyalah Vasquez dan Red, serta Teddy dan juga Emma. Lalu di situ pendeta mengatakan bahwa dia akan menguburkan teman-temannya dengan layak. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film The Magnificent Seven. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.